Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan tentang menikmati cerita sejarah Indonesia. Pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Ciri-ciri teks sejarah. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh teks sejarah, di antaranya 1. Disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. 2. Bentuk teks cerita ulang recount. 3. Struktur teksnya, ada orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Kelima, isi berupa fakta. Selanjutnya, struktur teks cerita sejarah. Harus terdapat 3 struktur berikut ini untuk membuat teks sejarah yang baik. Pertama, orientasi merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Yang kedua, urutan peristiwa merupakan rekaman peristiwa yang terjadi, umumnya disampaikan dalam urutan kronologis. Dan yang terakhir, reorientasi berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Reorientasi ini boleh ada, boleh tidak, terserah kehendak penulis teks cerita sejarah. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Berikut ini ciri kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks cerita sejarah. Yang pertama ada pronomina atau kata ganti, yaitu kata yang dipakai untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Yang kedua, frasa adverbal, yaitu kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Yang ketiga, verba material, yaitu kata yang berfungsi menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh partisipan, menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, contohnya menulis, mengepel, menyapu. Dan yang keempat ada konjungsi temporal atau kata sambung waktu, yaitu berfungsi menata urutan peristiwa yang diceritakan. Umumnya banyak menggunakan kata penghubung temporal. Selanjutnya, jenis-jenis teks sejarah. Sejarah fiksi. Yang pertama, novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita. Penulisnya disebut novelis. 2. Cerpen adalah cerita pendek berbentuk prosa naratif fiktif, cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan dengan karya fiksi lainnya yang umumnya lumayan panjang. Yang ketiga, legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang keempat, roman. Roman adalah jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Roman bisa juga disebut kisah percintaan. Sejarah non-fiksi. Yang pertama, biografi adalah keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, autobiografi adalah kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Yang ketiga, cerita perjalanan adalah teks yang menceritakan tentang perjalanan. Yang keempat, catatan sejarah adalah teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang sesuatu mempunyai nilai sejarah. Perbedaan sejarah fiksi dan non-fiksi diantaranya adalah sejarah fiksi. 1. Jalan cerita disusun berdasarkan dunia nyata. 2. Gambaran kehidupan batin seseorang tokoh lebih dalam. 3. Pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap. 4. Menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. 2. Sejarah non-fiksi tersusun oleh fakta yang objektif. 2. Gambar kehidupan di tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta. 3. Menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Di antaranya, saya ingin membacakan contoh teks cerita sejarah dan strukturnya yang berjudul Tsunami Aceh. A. Orientasi. Peristiwa yang sangat memilukan terjadi di bumi Serambi, Mekah, Aceh. Gempa bumi dan tsunami Aceh pada hari Minggu pagi, 26 Desember 2004.
Kurang lebih 500.000 nyawa melayang dalam sekejap di seluruh tepian dunia yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. B. Urutan peristiwa. Gempa terjadi pada waktu tepatnya jam 7.58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terletak pada bujur 3,316 derajat, N 95,854 derajat, E kurang lebih 160 km sebelah barat Aceh sedalam 10 km. Gempa ini berkekuatan 9,3 menurut skala Richter dan dengan ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir ini yang menghantam Aceh, pantai barat, semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Lalu C, yaitu reorientasi. Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat mengenaskan dan paling banyak memakan korban yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga kejadian ini tidak terjadi kembali di negeri kita yang tercinta ini.